Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. وبفضله تتنزل الرحمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita awali perjumpaan kita di majelis yang berkah ini dengan sama-sama mengirimkan doa syifa untuk yang tertulis Syafri Al-Kausar bin Mujibur Rahman dan Muhammad Hamzah Rizfi bin Nafi Masyah, ya, atau dari Masyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dari sakitnya dan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Begitu juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah para muhibbin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kaki kita sehingga bisa berkumpul mencari ilmu, mengenal ajaran Allah, berniat untuk memperbaiki diri, menghilangkan kebodohan. Semoga setiap langkah kaki kita dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini semuanya bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah di akhir zaman. Itulah tema yang tadi disampaikan, disebutkan oleh moderator. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat ketika sahabat melihat tumbuhnya uban di kepala Rasulullah. Tumbuhnya apa? Uban. Rasulullah itu ubannya di sini. Di dekat telinga. Itulah tempat tumbuh ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang tertuang dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang antum ngaji sama guru kita Al-Habib Ahmad Ghazali hafizahullah, disebutkan kalau Rasulullah itu ubannya kisaran 14 sampai 20. Ya.
Ya belasan lah ya. Jumlahnya tidak banyak. Jumlah rambut kita ini kan banyak sekali. Beliau hanya sedikit dan itu pun hanya di dekat jambang bagian atas. Nah, sahabat itu melihat uban itu. Ditanyalah Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu beruban itu?" Apa yang membuat Rasulullah beruban? Rasulullah menjawab, kata beliau, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Kata beliau, yang membuat saya beruban ini 5 surat yang ada di dalam Al-Quran. Berapa surat? 5 surat yang kandungannya membuat saya beruban. Apa saja? Beliau sebutkan surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun atau yang disebut dengan surat An-Naba, dan surat Idza Syamsu Kuwirat atau yang disebut dengan surat At-Takwir. Ketika membaca hadis ini, para ulama mencoba memperhatikan kenapa surat itu yang membuat Rasulullah beruban. Termasuk Ustadz sendiri mencoba mengamati surat-surat itu. Yang pada akhirnya disimpulkan ya wajar saja. Surat-surat itu membuat Rasulullah beruban, terutama 4 surat yang terakhir. Selain yang pertama, yaitu surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Al-Mursalat, kemudian surat An-Naba, kemudian surat At-Takwir. Wajar, kenapa? Karena ayat itu atau surat-surat itu berbicara tentang sesuatu yang mengerikan. Yaitu berbicara tentang hari kiamat. Jangankan yang tua, jangankan yang sudah berumur, yang anak-anak kecil saja itu beruban di hari kiamat nanti. Dalam surat Al-Muzammil, Allah berkata, "Wa yaj'alul wildana syiba." Hari kiamat itu nanti anak kecil beruban semua. Saking mengerikannya. Dikatakan juga di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah dengan hari kiamat itu. Karena goncangannya, inna zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat agung. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, kalian akan lihat nanti hari kiamat itu
Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu-ibu yang sedang menyusui melemparkan bayinya. Saking ngerinya, padahal kita tahu ibu itu kalau sudah megang bayinya sambil duduk, dia berdiri, dia tidur lagi, tidak lepas. Bahkan saking ngantuknya, kadang-kadang ibunya sudah tidur, berbaring, sang anak masih menyusui. Enggak dilepas tangannya. Tapi kalau sudah datang hari kiamat, semuanya tercengang, kaget, sampai ibu yang menyusui melempari atau melemparkan bayi. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap ibu yang hamil seketika melahirkan bayinya. Hari kiamat itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu yang hamil seketika melahirkan bayinya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kalian akan melihat orang-orang itu seakan mabuk, padahal enggak mabuk, bergoyang-goyang. Walakinna azaballahi syadid, dan akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Wajar enggak kira-kira kalau surat-surat yang tadi itu membuat Rasulullah beruban? Contoh surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Dan tatkala matahari digulung-gulung oleh Allah, bayangkan itu. Matahari yang besar itu, yang berlipat kali ganda dari bumi kita, yang panasnya luar biasa, kalau datang hari kiamat, dilipat-lipat, digulung-gulung bagaikan kertas. Dan planet-planet, bintang-bintang saling berjatuhan. Wajar kalau kemudian Rasulullah dibuat beruban. Karena Rasulullah kalau baca Quran gak seperti kita. Beliau mampu membayangkan itu seakan di hadapan beliau. Surat An-Naba juga demikian, wajar jika membuat Rasulullah beruban. Amma yatasaalun. Apa yang mereka tanya? Apa yang mereka pertanyakan itu? Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Ngeri sekali, depannya saja sudah nakutin. Wajar jika kemudian Rasulullah sampai beruban. Cuma yang jadi pertanyaan surat Hud, Al-Waqi'ah kiamat, Al-Mursalat kiamat, Amma yatasaalun kiamat, At-Takwir kiamat. Tapi Hud ini kan bukan kiamat. Isinya tentang cerita Nabi, isinya tentang cerita ya, kaum sebelum umat Nabi Muhammad, yang intinya di dalamnya tidak begitu spesifik menjelaskan tentang hari kiamat. Sehingga para ahli tafsir mencoba menelisik, kira-kira apalah ayat berapa yang membuat Rasulullah beruban dari surat Hud itu. Diteliti, dibaca, Ustadz dapati riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi. Kata beliau, dan ini riwayat dari sahabat yang lain dan ahli tafsir yang lain. Kata beliau, yang membuat Rasulullah beruban itu surat Hud ayat 112. Ayat berapa? 112. Ada yang baca Quran? Ada yang bawa Quran? Dengan terjemahnya ada? Kalau enggak ada ya Ustadz yang baca. Ada enggak? Enggak bawa Ustadz lah, hafal galuh. Ada? Ada terjemahnya enggak? Coba dimbek.
Atau di HP, silakan baca kemarin. Baca antum, ya. Titik, itu baik. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah, wahai Muhammad, sebagaimana kau diperintahkan. Artinya, yang membuat Rasulullah itu beruban adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk istiqomah. Dan itu tema kita. Semoga aja antum keluar dari majelis ini tidak beruban galuh. Gak beruban. Semoga tidak, insya Allah. Tapi kalau ada yang sampai beruban gara-gara ngaji ini, berhasil berarti Ustaz. Ya. Apa yang membuat beliau beruban dari surat Hud? Perintah untuk istiqomah. Beratnya luar biasa. Istiqomah itu beratnya luar biasa. Istiqomah itu anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bahkan dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamahnya para wali. Karamah yang tertinggi yang Allah berikan kepada seorang muslim atau muslimah adalah bisa istiqamah di jalan Allah. Berat. Beratnya gimana Ustaz? Seminggu kita rajin ibadah, ngaji, sholat, baca Quran, Masya Allah. Tahu-tahu datang lesu. Jangankan megang Quran, lihat aja enggak. Semangat beribadah, ngaji di sana, ngaji di sini, Masya Allah. Tahu-tahu turun, males, lesu, udah galak ngaji lagi. Sebulan, alpa. Mulai lagi. Betul apa betul? Ya, nanti akan terlihat misalnya di bulan Ramadan. Di awal bulan masjid penuh. Kayak lebaran. Tarawih semua. Maghrib penuh, subuh yang enggak biasa-biasanya penuh, yang kecil, yang tua, yang muda datang galuh ke masjid. Betul? Semangat. Nanti minggu kedua berat rupanya istiqomah itu. Ada 1 hari 1 juz di bulan Ramadan karena targetnya 30 hari hatam Quran. Ada enggak? Ada. Hari lebaran, hari pertama nih, tanggal 1 Syawal, Quran udah enggak dipegang lagi. Baru sehari lewat Ramadan. Kenapa? Berat. Istiqomah itu berat. Enggak dingin. Istiqomah itu apalagi istiqomah di akhir zaman kayak kita ini. Oh ya Allah. Tambah berat. Kata Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman. As-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman orang yang sabar megang agama, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, itu bagaikan orang yang menggenggam batu bara. Bukan batu bara. Apa dia namanya? Batu arang. Apa bahasa kitanya yang ada merah biasa tuh nyate itu? Arang ya.
Arang ya. Arang ya, arang. Kata Rasulullah, orang yang berpegang kepada agamanya dengan agamanya di akhir zaman itu bagaikan memegang batu bara. Hanya orang yang sabar yang mampu memegang sampai dia mati batunya. Panas luar biasa. Baru pegang begini langsung dah lepas. Maksudnya gimana Ustadz? Misal di zaman ini siapa sih anak muda yang gak pacaran? Siapa? Ustadz bicara misalnya di kampus. Hampir semua punya pasangan. Yang aneh itu hari gini belum punya pacar. Tapi antum sabar untuk tidak berpacaran itu panasnya luar biasa. Dianggap aneh, dianggap menyimpang lah. Hari gini belum punya pacar, Hari gini hadir di majelis ta'lim. Kuno. Tertinggal. Panas omongan orang di sana. Gak mudah. Antum ngaji, diomongin orang. Kayak ulama aja ngaji terus, pinter tidak? Ya. Makanya Ustadz salut dengan antum. Semoga Allah meridhoi antum semua. Memberikan istiqomah semua. Siap istiqomah. Siap diomongin orang jelek. Siap diomongin orang gak punya apa-apa. Ngaji terus, nak. Kadang-kadang dari orang tua. Lihat tetangga, lepas beli motor, kamu ini belum. Ngaji terus sih kerjanya. Nah. Yang berpegang teguh di akhir zaman ini berat. Acara pernikahan. Kalau kita yang sudah ngajikan pengennya nggak ada acara dangdutan. Acara kita nih, nikahan kita. Nikahan antum lah, kalau Ustadz sudah ya. Antum ngomong sama keluarga, kita nggak usah ada hiburan lah, seadanya aja. Oh, mulai tuh yang paman, yang bibi, yang keponakan, yang ini. Apa dio? Itulah hasil kamu ngaji tuh. Biarlah sekali-kali, seumur hidup sekali. Sekali-kali ngundang wong, nyanyi-nyanyi gitu. Antum bertahan panasnya kayak megang batu arang itu. Diomong asing lah macam-macam. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ngucapin salam ketemu orang di jalan, dianggap aneh. Ada orang nanya, Assalamualaikum. Wih, so alim nih, salam terus. Ya. Yeah. Luar biasa. Di akhir zaman itu, yang megang agama Allah dianggap aneh. Netizennya banyak. Dan antum jangan, ini Ustaz pengen mengingatkan, kita kan kalau hadir majelis, rame gitu ya. Bahagia. Di Palembang ini alhamdulillah masih aman lah. Wong ngaji itu tidak minder nian. Di tempat lain ini berkatnya para habaib. Para guru-guru kita yang semangat mendakwahkan Islam. Sehingga kita ngaji itu nggak merasa asing di Palembang ini. Ustaz cerita di tempat lain. Ngaji itu kayak zaman berapa begitu. Ya. Kayak orang asing sekali orang ngaji itu. Nah, Ustaz pengen sampaikan, karena antum ini Ustaz yakin lingkungannya ngaji semua. Pagi ngaji, sore ngaji, minggu depan ngaji lagi. Sehingga sebagian dari kita menganggap dunia ini baik-baik aja. Masih banyak yang ngaji. Tapi enggak segitunya juga. Antum ngaji ini segini nih jumlahnya dibandingkan dengan malam tahun baru di Ampera kemarin. Berapa antum? Antum itu
Sejumlah antum ini cuma yang megang parkir, baik. Kalau kita ngaji di majelis mana misalnya, dibandingkan dengan orang yang kumpul di kafe-kafe nggak jelas itu. Artinya lebih banyak yang tidak ngaji dari yang ngaji. Makanya yang sudah ngaji istiqomah. Dan istiqomah itu panas, berat. Berat. Tetapi ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang mampu menjalankan agamanya di akhir zaman itu pahalanya kata Rasulullah ka khamsina rajulan minkum. 50 kali lipat pahalanya dibandingkan amal soleh yang kalian lakukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang engkau maksud kalian itu kami atau kalian di zaman mereka? Maksudnya orang yang beramal soleh di akhir zaman itu, kata Rasulullah, dilipat gandakan 50 kali lipat. 50 kali lipatnya ini dibandingkan siapa? Dibandingkan sahabat Rasulullah atau dibandingkan orang yang hidup di zamannya? Kata Rasulullah, bal minkum, 50 kali lipat bahkan dari kalian, yaitu dari para sahabat. Artinya jumlah pahala kita ini sebetulnya lebih banyak dari para sahabat. 50 kali. Cuma kenapa sahabat yang lebih mulia, Ustaz? Karena pahala yang kita dapat juga dikasih kepada para sahabat, karena sahabat yang menyebabkan kita beramal soleh. Yang pada intinya ya sahabat tetap lebih tapi orang yang beramal di hari ini, biasanya sahabat diinjok cuma 10 misalnya, kita dikasih 50. Kenapa? Ya sahabat ngelihat Rasulullah. Semangat ibadah. Lingkungannya orang soleh semua. Kesana ketemu Abu Bakar, kesana ketemu Sayyidina Utsman, kesana ketemu la ilaha illallah, indah sekali. Kita kesini ketemu si fulan. Ya. Sehingga berat, tapi mampu. Bismillah Ustaz, aku nak ngaji. Tapi jauh di Kuto sana jauh. Bismillah Ustaz, aku nak ngaji nian. Bismillah. 50 kali lipat untuk kita. Jumlah pahala kita untuk amalan itu lebih banyak dari para sahabat berapa kali? 50 kali lipat. Tetapi sahabat tetap lebih banyak. Tetap lebih. Kenapa? Harus tahu jawabannya ya. Nanti biar nggak salah paham. Karena sahabat ad-dalu ala khair, yang menunjukkan kebaikan. Nah, setiap orang yang mendapatkan petunjuk melakukan kebaikan, pahala juga untuk para sahabat. Makanya para sahabat itu yang nggak habis-habis pahalanya. Antum beramal soleh hari ini dapat pahala tuh untuk para sahabat. Sampai sini jelas? Istiqomah itu berat. Kemudian saking beratnya, sahabat juga mengeluh. Sahabat juga mengeluh tentang beratnya istiqomah itu. Maka dari mereka saling menasehati, saling mengingatkan, dan seterusnya. Baik. Ustaz akan tambahkan beberapa penjelasan seputar istiqomah. Yang pertama, yang harus antum catat dari istiqomah itu. Yang pertama, istiqomah itu adalah puncak dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sudah istiqomah itu telah mendapatkan hadiah terbesar dari Allah. Ustadz ingin ilustrasikan puncak itu bagaikan puncak gunung.
Orang yang sedang berjalan menuju puncak gunung, tinggi di sana gunungnya. Tapi saran Ustadz, jangan Gunung Semeru. Gunung yang lain be. Gunung apa kira-kira? Yang di Sumselnya apa? Dempo. Istiqomah itu ada di puncak itu. Antum, saya termasuk Ustadz, sedang berproses. Namanya orang mendaki gunung, berjalan, tahu-tahu ada hujan deras. Deras sekali disambar petir macam-macam. Ada petirnya, ada geledeknya. Jalan makin licin. Tadinya enak, di awal-awal tuh enak ngelangkahnya. Begitu sudah naik 100 meter ke atas, mulai ada hujan, ada ini. Kepleset antum. Atau sebagian tertusuk duri. Atau sebagian tersangkut di ranting-ranting. Misalnya, sakit, aduh kena duri, kepleset. Setelah kepleset dia berdiri lagi. Itu kadang-kadang berpikir, lanjut enggak ya? Lanjut enggak kira-kira? Istiqomahnya masih di sana. Sebagian ada yang memutuskan pulang. Tidak lanjutlah. Baru 100 meter, baiklah sama ini susahnya. Apalagi lah sekilo. Balik. Yang sebagian lanjut. Begitu lanjut, capek, jenuh. Mulai buat kemah. Nginep dulu sehari, 2 hari. Kemudian berpikir lagi, lanjut enggak ya? Ada petir lagi, ketemu hewan buas lagi, bahkan kadang-kadang ketemu jin, macam-macam. Orang yang istiqomah begitu kurang lebih. Pertama dia mulai semangat, peralatannya lengkap galuh. Bekalnya itu lengkap. Nak ngaji tuh, beli pensil baru, buku baru, baju koko baru, jubahnya baru, motornya bahkan baru. Semangat nian. Begitu sudah 2 minggu mulai lesu rasanya, lemes, dak galak ngaji. Mulai dia berpikir, ngaji dak ya? Lanjut enggak ya? Sebagian memutuskan untuk lanjut. Yang sebagian, sudahlah kaget be, tahun depan be. Kayak umurnya panjang itu tahun depan be. Ya, rupanya begitu proses. Banyak kepleset, kena duri, ya, atau bahkan teman rombongannya ini ganggu. Satu timnya ini, balik belah. Aku caknya ngeri ngeliatnya tuh gelap nian hutan nih. Nah, ngaji juga gitu. Kita nih ngaji terus rasanya. Perlulah refreshing sebentar-sebentar nih. Nah mana? Pergi baik kita ke ini. Nah, refreshingnya ke Bali. Selesai. Ilmu setahun hilang gak lo dengan sehari di Bali tuh. Paham kira-kira ya? Istiqomah itu beratnya luar biasa. Dan dia merupakan puncak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan di poin yang pertama ini, tugas kita hanya berusaha. Andai kata Allah mencabut nyawa kita sebelum kita istiqomah, enggak apa-apa. Andaikan Allah cabut nyawa kita sebelum sampai puncak gunung itu enggak apa-apa. Yang penting saat Allah cabut nyawa kita, saat kita meninggal dunia, kita sedang berjalan menuju puncak itu. Antum nih belajar ngaji, enggak pinter-pinter misalnya, enggak apa-apa. Yang penting ngaji. Yang penting saat kita nanti meninggal, kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus sudah sampai di puncak, itu enggak penting. Insya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu butuh proses.
butuh suatu ketika sahabat Abu Bakar ketemu seorang sahabat bernama Hanzalah. Namanya siapa? Hanzalah. Ditanya kabarnya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Dia menjawab, munafik ya Abu Bakar, saya munafik ya. Jawabannya tidak biasa didengar. Biasanya kan kalau orang ditanya gimana kabarnya, ya jawabannya baik-baik saja atau sakit misalnya. Jawaban beliau, munafik. Sahabat Abu Bakar tercengang dengan jawaban itu, kemudian bertanya, apa maksudmu? Sahabat Hanzalah kemudian menjawab, ya Abu Bakar, saya ini kalau di majelis ta'lim bersama Rasulullah, iman itu ngecas. Kenceng bener kayaknya itu, semangat pengen ibadah itu. Bahkan seakan surga dan neraka berada di hadapanku. Jadi kalau lagi ngaji dekat Rasulullah, kayak kita inilah ngaji di sebelah para guru, para habaib. Rasanya itu seakan niat pulang ini bakal tahajud nanti. Ya, kalau duduk dengan kiai siapa, buya siapa, habib siapa, rasanya pengen sholawat 1000 kali pulang dari sini. Betul enggak? Nah, sahabat Hanzalah begitu menjawabnya. Saya ini kalau di depan Rasulullah bersama para sahabat yang lain, ya Allah, iman itu kayaknya tinggi sekali. Surga itu kayak di depan mata saya. Tapi kalau sampai rumah, kok lesu. Saya bercengkrama dengan istri. Saya banyak main dengan anak-anak. Saya ini munafik. Jadi beliau menganggap dirinya munafik karena di depan Rasulullah berwajah mukmin, jauh dari Rasulullah, banyak main-main. Kata Abu Bakar lah, sama kalau gitu. Sama. Wah, apa saya munafik? Akhirnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Hanzalah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat Rasulullah dari kejauhan, seperti biasa, Rasulullah bertanya, "Kaifa halukuma?" Apa kabar kalian berdua? Menjawab, "Kami munafik ya Rasulullah." Loh, kenapa? Kami ya Rasulullah, kalau di depan engkau, kami imannya naik, ibadah kami semangat. Tapi begitu kami sampai di rumah, kami malas, lesu. Kata Rasulullah, sa'atan, sa'atan, sa'ah. Beragama itu ada masa-masanya. Sesaat-sesaat. Ada waktunya kamu ngaji, ada waktunya ngobrol sama orang tua di rumah. Ada kalanya ya sekali duduk nyantai ngopi. Proses. Bukan hari ini preman. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Beriman sama Allah, kemudian istiqamah. Suatu ketika datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli qawlan fil islami la as'alu anhu ahadan ghairaka, atau ba'dahu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, berikan aku satu kalimat singkat saja yang aku tidak akan bertanya lagi selain daripadamu.
Kata Rasulullah, "Qul," katakan